Adik saya menikah di tahun ini. Kalian tahu apa hadiah nikahnya dari saya? Vivo V27, karena HP itu memang sebagus itu. Desainnya cakep, speknya juga bagus, dan kameranya di luar ekspektasi, jadi sangat-sangat baik. Di bulan September hadir penerusnya, yaitu Vivo V29. Apakah kameranya lebih baik daripada Vivo V27? Well, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Di sini dengan Moldy, dan ini adalah kamera experience dari Vivo V29. Salah satu alasan kenapa kamera Vivo V27 itu bagus adalah pemilihan sensornya. Sony IMX766, sensor 50 megapiksel dengan ukuran 1/1,56 inch yang dipakai sama beberapa smartphone flagship, termasuk flagshipnya Vivo 2 tahun lalu, yaitu Vivo X70. Nah, Vivo V29 ini menyajikan kamera yang lebih baik. Gimana cara mereka bikin kamera yang lebih baik? Ada dua hal yang diubah dari Vivo V29. Yang pertama adalah sensor kameranya. Kini menggunakan ISOCELL GN5, sensor kamera flagship 1 tahun lalu. Jadi ya lebih up to date. Yang kedua adalah ISP-nya, yaitu Image Signal Processor-nya. Makanya chipsetnya berbeda dari Vivo V27. Sebelumnya kan dia pakai MediaTek ya. Kini di Vivo V29 pakai Snapdragon 778G. Karena kita tahu ISP Snapdragon lebih baik daripada ISP-nya MediaTek. Di video ini kita akan bahas kamera Vivo V29 sampai tuntas tas. Jadi semua fitur yang ada di kameranya akan saya bahas. Cuman saya bahasnya sesuai sama penggunaan sehari-hari saya ya, karena saya memang cukup lama pakai smartphone ini untuk kegiatan sehari-hari. Hal pertama yang mau saya bahas adalah UI-nya. HP ini punya UI atau user interface yang to the point. Semua hal penting dalam settingan kamera bisa diakses melalui tombol setting di pojok kanan atas. Ada rasio foto yang bisa dipilih, timer, dan beberapa alat bantu kayak grid lines. Ini selalu saya pakai karena ini akan ngebantu buat bikin komposisi foto yang baik. Terus ada level alat bantu biar fotomu tuh kagak mencong-mencong. Terus ada stabilization, yaitu lingkaran kecil yang ngasih tahu stabilisasi kamera yang terjadi secara real time. Effect Master, kalau ini tuh nambahin slide akses cepat buat atur saturasi warna yang kamu inginkan. Watermark, biar dunia tahu kamu tuh foto pakai HP apa, dan motion autofocus. Kalau kamu lagi mau foto objek yang bergerak, dia tuh akan ngebantu kamu untuk tracking fokusnya ke objek yang bergerak tersebut. Bisa di set auto atau bahkan manual dengan 2 kali tap. Jika lo settingannya sudah sesuai sama yang kamu inginkan, kamu bisa langsung pakai HP ini buat jepret-jepret. Untuk setup kameranya, Vivo V29 memang kayak nggak beda ya sama Vivo V27, padahal ada perbedaan kecil yang terjadi. Contohnya di kamera depan, sama-sama pakai kamera depan 50 megapiksel, tapi ternyata bukan lensa Vivo V29 ini tuh lebih besar. Dia tuh pakai f2.0. Kalau di Vivo V27 kan pakai f2.5 ya. Perbedaan di kamera depan juga, V29 ini kamera depannya ada wide angle-nya, sedangkan di Vivo V27 tuh enggak. Secara teori akan ngasih depth of field yang lebih baik pas selfie. Kemudian kamera belakangnya sama-sama pakai kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Yang membedakan adalah kamera yang satu lagi yang 2 megapiksel. Di Vivo V27 tuh fungsinya sebagai kamera makro. Nah, di Vivo V29 ini tuh jadi kamera depth. Tentu ini akan ngebantu pas bikin foto potret. Hasil kamera utama dari Vivo V29 ini sangat memuaskan buat saya. Ketika di siang hari, foto apapun tuh kayak bagus aja gitu. Langit biru yang cakep, detail guratan awan juga terlihat, dan reproduksi warna yang vibrant tapi nggak lebay. Kalau mau warna yang natural, tinggal klik aja mode natural color. Cuman kalian bisa lihat kalau bedanya tuh dikit ya, karena memang Vivo V29 ini nggak lebay ngasih warnanya. Buat foto-foto bunga atau objek yang deket kayak foto makanan gitu, kamu tuh bisa dapetin bokeh natural yang manis dan tentu hasil yang cukup detail dan tajam. Kalau kamu suka foto emeng kayak saya, pasti suka sama HP ini. Detail bulu-bulunya tuh bahkan refleksi di matanya bisa ditangkap dengan baik. HDR juga bagus, bisa dilihat dari foto lemari di masjid ini. Di luar itu tuh terik dan pencahayaan dalam masjid tentu lebih redup. Cuman bisa dilihat di kondisi pencahayaan kompleks kayak begini, hasilnya itu tuh masih bagus. Saya bahkan coba foto bunga yang melawan matahari kayak begini. Hasilnya cakep kan? Detail guratan bunganya tuh terlihat. Plus ada flare-flare-nya. Jadi foto tuh jadi terlihat artistik. Nah,
Kalau low light-nya saya bagi dua ya. Yang pertama adalah kondisi malam yang diterangi sama lampu-lampu malam, sama kondisi malam yang benar-benar minim pencahayaan. Di kondisi malam dengan lampu-lampu malam bisa terlihat kalau hasil fotonya tuh cukup bagus. Dengan catatan ini menggunakan mode night mode-nya ya, atau mode malamnya ya. Karena ada bedanya ya sob, kalau langsung cekrek sama pakai mode malamnya. Shutter speed-nya tuh lebih lama dan warna langit malamnya juga jadi beda. Jadi ada kebiru-biruannya kalau pakai mode malam. Tentu kalau ada birunya kayak begini tuh nggak natural, cuman menurut saya hasil fotonya tuh jadi lebih menarik aja. So saya sih malah lebih suka yang mode malamnya. Lebih bersih dari noise juga, sedikit lebih baik daripada Vivo V27. Masih terlihat tajam meski nggak kelihatan kayak over sharpen. Hasil foto juga lebih terang dari kondisi sebenarnya, jadi kesannya tuh saya foto di kondisi cahaya yang cukup. Contohnya foto motor ini motor di pinggir jalan, jadi terang kayak begini. Nah, di kondisi kedua yang minim lampu, hasilnya tuh jadi terang banget. Foto yang kalian lihat ini sumber pencahayaannya cuman penerangan jalan, tapi kesannya seluruh bangunannya itu diterangi sama lampu. Bahkan langit aja jadi terang. Padahal kalian bisa lihat file EXIF-nya ya, ini di jam 20.51. Udah malam guys. Kemudian ini adalah foto anak saya yang sedang tidur. Kamar saya lampunya mati semua. Asal cahaya hanya dari lampu UV dari perangkap nyamuk. Makanya ada tone birunya sedikit. Tapi bisa dilihat kalau skin tone anak saya tuh masih terlihat normal. Artinya white balance di kondisi minim cahaya ini juga terlihat baik. Nah sekarang kita bahas kamera ultrawide-nya. Ini adalah companion lens yang sangat saya suka. Karena lensa ultrawide itu bisa kasih perspektif berbeda. Buat foto bangunan tuh asik. Foto kendaraan juga keren. Kesannya tuh jadi gede banget ini motor saya. Kalau di Indonesia, ultrawide suka kepake pas harus foto bareng pas lagi reunian. Yang menarik dari lensa ultrawide di Vivo V29 ini adalah dia tuh punya mode malam. Hasilnya lumayan, masih kepake walau tentu nggak setajam kamera utamanya. Lensa terakhir di bagian belakang adalah lensa depth 2 megapiksel. Fungsinya adalah untuk membantu separasi objek sama background ketika bikin foto potret. Vivo sendiri ngasih tulisan profesional potret di bagian atas HP ini. Ya tentu ekspektasi saya nih jadi tinggi ya. Hasilnya gimana? Lebih baik daripada Vivo V27? Jelas, jauh lebih rapi. Walau nggak pakai lensa tele buat potret, cropping 2 kali dari lensa utama ini udah cukup ngebantu untuk ngasih efek foto kayak di foto sama DSLR. Tentu masih bisa foto tanpa efek cropping, cuman sobat bisa lihat ya, dengan cropping foto potret tuh jadi lebih baik hasilnya. Nggak hanya pas di kondisi siang, foto potret juga tampil memukau di malam hari. Objek yang difoto juga nggak harus orang aja, mau foto sama emeng atau bahkan foto motor juga jadi kelihatan cakep. Rapi banget nggak sih separasinya? Kalau niat sampai pixel peeping sih ketahuan sih kalau ada miss-missnya dikit. Cuman kalau buat post di Instagram ini mah kagak akan ketahuan. Di kamera depannya, Vivo V29 ini menggunakan kamera selfie 50 megapiksel AF Group Photo. Buat kamera depan sebenarnya Vivo tuh udah paling bener. Kamera depannya ini tuh selalu bagus. Begitu pula dengan kamera depan di Vivo V29 ini. Hasilnya bagus, sudutnya cukup lebar dan hasil fotonya tuh cukup detail. Yang saya suka dari kamera depannya adalah di posisi default tidak ada beautification di sini. Jadi hasilnya tuh sangat detail gitu. Kamu bisa dapat beautification di mode portrait, ada natural dan klasik. Efeknya bisa diatur, smoothness-nya, skin tone-nya, bikin kulit terlihat putih, bahkan bentuk muka bisa diubah. Mau terlihat kurus pas selfie, bisa di sini. Tidak perlu member gym dulu. Dagu juga bisa dilancipin atau bahkan ditumpulin. Semuanya bisa dilakukan di HP ini. Cuman kalau saya sih pakai mode potret ini untuk selfie bokeh. Hasilnya lumayan. Tidak serapi kamera belakangnya sih. Karena kan ya nggak ada kamera depth-nya ya. Cuman masih terlihat oke. Tapi kalau ngomongin selfie HDR, Vivo V29 ini cukup bagus. Lagi sunset, mau selfie, hajar aja. Layar senja masih dapat ditangkap dengan baik. Ada flare-flare-nya dikit yang bikin makin cakep fotonya. Saya suka. Yang menurut saya agak aneh adalah pilihan croppingnya. Ada 0,8 kali, 1 kali, dan 2 kali. Kalau selfie 0,8 kali sama 1 kali, ini masuk akal lah. Ada pilihan antara kamu tuh mau wide banget biar muat lebih banyak orang, atau mau yang 1 kali biar minim distorsi fotonya. Tapi yang 2 kali buat apa ya? Lihat pori-pori. Ya detail sih, tapi kan nggak begitu juga kan. Nah sekarang kita ke bagian video. Nah ini adalah sampel video kamera
Belakangnya pakai resolusi tertinggi yaitu 4K 30 fps. Tapi karena optical stabilize, teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya sangat-sangat stabil. Mau lihat sana, mau lihat ke sini. Hasilnya tuh asik gitu, smooth. Kita lihat GBK-nya. Tuh, keren ya. Ada langit-langit sorenya juga lagi. Selain itu ada fitur Ultra Stabilization yang mengkombinasikan antara OIS dan IIS, dan hasilnya sobat bisa lihat. Dan ini merekamnya di resolusi 1080p 60 fps. Jadi akan kepake banget kalau misalnya kita mau lari ke sana gitu ya. Lari terus misalnya mau loncat ke sini, loncat ke sini, hop. Oh, turun. Hasilnya kayak gitu. Kamera depan dari Vivo V29 bisa merekam di resolusi 4K. Ini tuh nggak banyak smartphone kelas tengah yang bisa merekam di resolusi ini. Bahkan beberapa flagship merekamnya aja di kamera depannya itu masih ada yang di Full HD. Jadi ini adalah sebuah kelebihan. Cuman di mode seperti ini kalian bisa lihat setiap kali saya jalan ada getarannya dikit karena memang ya it's not optical image stabilized, tapi ya itu adalah hal yang lumrah sebenarnya di kamera depan. Dan satu lagi yang bisa dilihat adalah sudutnya sangat-sangat luas. Ini tuh cocok banget kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan ke suatu tempat, nah kayak mau nunjukin gitu, ini lihat ada apa, ada GBK gitu. Jadi kepake banget buat traveling. Kalau pengen hasil kamera depan yang lebih stabil, ada fitur stabilisasinya juga, namanya steady face. Jadi bisa dilihat ya, saya jalan kayak gini, dia tuh enaknya itu ya, beberapa stabilisasi tuh kayak berusaha untuk kayak stay banget, tapi ini tuh diajak ngayun gitu. Jadi kesannya tuh ya sangat-sangat natural gitu, nggak yang sangat kaku banget gitu. Kalau kaku kayak gitu akan ada keletak-keletaknya ketika kita misalnya berputar seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan kalau hasilnya itu lebih smooth walaupun saya pakai jalan atau saya pakai muter kayak tadi. Jadi ini memang HP mountaineable. Itu dia pembahasan soal kualitas kamera. Sekarang mari kita bahas soal fitur. Yang pertama adalah burst mode. Mode ini sering terlupakan karena nggak ada di menu, tapi bisa diakses dengan cara menahan tombol shutternya. Maksimal gambar yang bisa diambil adalah 20 gambar. Kalau sudah diambil, kita bisa memilih gambar yang mana aja yang mau di save. Untuk kualitas shutternya tuh bisa dilihat ya. Ini foto anak saya pas lagi main bola, dan bolanya tuh bisa ditangkap dengan baik, tidak ngeblur. Selanjutnya di mode potret, tidak hanya intensitas bokehnya yang diatur, tapi jenis bokehnya juga bisa. Bisa bentuk hati, bintang, kupu-kupu, bahkan cherry blossom. Stylenya juga bisa diganti-ganti, bisa natural, low light portrait style, vintage film, French impression, nautical blue, dan flash portrait style. Nambahin filter lagi juga bisa, ada banyak. Takut bosen kalau saya sebutin satu-satu, ya kalian bisa lihat aja nih. Terus di mode malam ada stylenya juga yang bisa dipilih. Jadi tone warnanya tuh bisa beda. Ada black and gold, cyberpunk, dreamy spotlight, textured black and white, blue eyes, green orange, dark red blue orange, dan silver orange. Pilih aja sesuai selera. Selanjutnya ada fitur yang namanya micro movie. Jadi bisa bikin semacam video pendek tapi buat yang kagak mau ngedit. Pilihannya banyak, saya contohin satu aja ya. Ini saya pakai mode food. Buat posting di Instagram, fitur ini asik. Bisa kayak influencer story-nya. Niat kelihatannya padahal kagak perlu ngedit. Kalau kamu pilih mode more, ada masih banyak lagi fitur yang ada di sini. Ada mode high resolutions. Pakai mode ini kalau mau menggunakan resolusi maksimal di HP ini, karena secara default foto-foto yang diambil itu tuh di 12,5 megapiksel aja. Dengan mode high resolutions, kamu tuh bisa dapat lebih banyak detail. Bisa dilihat dari foto bunga ini. Foto 12,5 megapikselnya cukup detail, cuman dengan high resolutions kamu tuh bisa lihat bulu-bulu di kelopak bunganya.
keseluruhannya. Jadi memang bisa ngasih hasil foto yang lebih detail lagi. Satu hal yang menarik lagi di sini adalah tidak ada perbedaan warna antara mode default dengan mode high resolution-nya. Biasanya kalau di HP lain pada beda warna soalnya kalau pas lagi pakai mode high resolution. Lanjut, ada mode dokumen. Kepake banget kalau pas lagi kepepet harus scan dokumen ya. Terus ada video slow-mo, bisa merekam di resolusi Full HD 120fps dan 720p di 240fps. Hasilnya bisa dilihat, ini pas saya sama anak saya main bola. Video slow-mo-nya tuh memang kepake buat objek-objek yang bergerak. Mode Pro juga tersedia. Kontrol esensial kayak ngatur ISO, shutter speed, exposure compensation, white balance, sampai manual fokus tersedia di sini. Lagi ngetren foto bulan, di HP ini juga ada modenya kok. Hasilnya bisa sobat lihat. Terakhir yang mau saya bahas adalah fitur spesialnya, yaitu Aura Light Portrait. Ini adalah fitur yang kalian nggak tahu kalau ternyata butuh gitu. LED flash di smartphone itu tuh jarang banget dipakai karena LED lightnya tuh lebih mirip kayak senter cahayanya, harsh banget. Nah, Aura Light Portrait ini bisa ngasih pencahayaan yang lebih soft. Apalagi kini tuh ada fitur Smart Lighting Control yang dapat mengatur temperatur tuh mau warm atau cool. Yang menarik adalah ini tuh bisa diatur secara otomatis ataupun mau secara manual. Jadi balik lagi, sesuai kebutuhan dan selera ya. Jadi tone warna kulit itu tuh bisa lebih terjaga, tetap terlihat natural dan detailnya juga masih dapet. Bisa dilihat dari foto ini. Sumber cahayanya tuh lampu berwarna merah, tapi skin tone objeknya tuh terjaga. Kamu bakalan pakai fitur ini tuh kalau suka clubbing atau tempat yang punya ambience lightnya tuh warna-warni gitu. Akan kepake banget fitur ini. Dan saat ini yang punya fitur ini tuh cuman Vivo V27 series dan Vivo V29 series aja. Kesimpulannya, ini adalah smartphone 5 jutaan yang kameranya bagus. Jikalau kamu nyari smartphone dengan kamera paling bagus di 5 jutaan, smartphone ini jawabannya. Di tahun ini smartphone Vivo memang lagi cakep-cakepnya nih. Dua seri V tahun ini tuh layak banget buat dimiliki. Yang lebih terjangkaunya juga cukup oke. Contohnya ya si Vivo Y27s. Smartphone 2 jutaan yang pakai Snapdragon 680 dan punya pengecasan cepat di 44 watt flash charge. HP 2 jutaan mana yang ngecasnya sengebut itu? Ada NFC multifunctionsnya juga lagi. Tersedia di dua varian RAM storage ya, ada di 8+8 128 dan 8+8 256. Atau Vivo Y17s. HP sejutaan dengan desain ala Sultan. Alias cakep banget desainnya. Pakai Helio G85 jadi bisa gaming-gaming dikit. Terus ada sertifikasi IP54-nya lagi. HP sejutaan mana yang punya IP rating? Jarang banget kan? Kalau Vivo Y17s ini tuh ada 3 variannya, ada 464, 4128, dan 6128. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Overall, saya seneng banget sama apa yang Vivo lakukan tahun ini. Semoga di tahun depan bisa pertahanin kayak tahun ini ya Vivo ya. Sekian aja dari Moldy. Moldy out.